wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Nasrul Amal, NIM 2118142, Prodi Pendidikan Agama Islam, IAIN Pekalongan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yasrib atau Madinah. Nah, pertama saya akan membahas tentang sebab-sebab Rasulullah melakukan hijrah ke kota Yasrib. Yang pertama, tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapat ancaman berupa tekanan dan perlakuan buruk karena kaum kafir Quraisy berencana akan menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Anfal ayat 30. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW segera bersiap-siap untuk melakukan hijrah ke kota Yasrib. Nah, kemudian sebab yang ketiga yaitu adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yasrib kepada Rasulullah SAW. Mereka berjanji untuk setia akan melindungi keamanan dan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nah, baiat tersebut dikenal dengan Baitul Aqobah Ula atau Baitul Aqobah pertama. Lalu apa saja isi Baitul Aqobah tersebut? Yang pertama, tidak menyekutukan Allah, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak perempuan, tidak memfitnah, dan tidak akan melakukan perbuatan tercela. Kemudian akan selalu taat kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian sebab yang keempat yaitu adanya permintaan dari masyarakat Yasrib kepada Rasulullah agar segera berhijrah ke negerinya. Nah, mereka berjanji untuk selalu melindungi keselamatan Nabi Muhammad. Bentuk janji setia mereka sumpahkan pada peristiwa Baitul Aqobah pertama dan Baitul Aqobah kedua. Adapun isi Baitul Aqobah kedua diantaranya yaitu yang pertama berjanji untuk taat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dan yang keempat, berjanji untuk tetap teguh dalam hal kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berjanji untuk tetap dan membantu Rasulullah SAW. Nah, itulah tadi peristiwa sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yasrib. Nah, kemudian peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Yasrib, urutan yang pertama yaitu rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, kaum Quraisy mengetahui para sahabat akan melakukan hijrah ke kota Yasrib. Nah, kemudian mereka berencana mengepung kaum muslimin, dan pada puncaknya mereka akan melakukan suatu pergumulan, kemudian membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu keberangkatan Nabi Muhammad hijrah ke kota Yasrib. Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Yasrib dari
arah selatan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian mereka menetap di Gua Sur. Gua Sur itu terletak di sebelah selatan kota Mekah. Nah, kemudian urutan yang ketiga yaitu kegagalan kaum kafir Quraisy membunuh Nabi. Jadi ada salah satu kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik bin Jusum. Nah, Suraqah bin Malik ini mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar, namun ia gagal karena kudanya tergelincir jatuh sampai beberapa kali. Nah, kemudian urutan yang keempat, perjalanan Nabi Muhammad dari Kuba ke Yasrib. Nah, dalam perjalanan menuju Yasrib, Nabi sempat singgah di desa yang bernama Kuba. Nah, sebuah desa yang terletak di selatan kota Yasrib. Nah, beliau juga sempat membangun sebuah masjid di desa tersebut, kemudian sholat Jumat berjamaah di sana. Nah, beliau di sana membangun sebuah masjid pertama dan juga beliau melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian urutan yang terakhir yaitu Rasulullah tiba di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, masyarakat Yasrib sudah menunggu sejak lama kedatangan beliau. Ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin, mereka disambut dengan penuh gembira dan sukacita. Nah, mungkin kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.